Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan membahas beberapa latihan soal tentang molalitas, ya, latihan soal molalitas untuk lebih menguatkan pemahaman tentang molalitas larutan. Nah, ini soalnya kita punya soal 0,2 mol CaCl2 dilarutkan dalam 2 kg air. Berapakah molalitas larutan CaCl2? Kita ingat di sini ada kata larutan CaCl2, berarti di sini yang tergambar atau yang tertera gitu ya dalam pemahaman kita itu adalah terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, dari sini kita sudah langsung bisa memisahkan, memilah mana sebagai pelarut dan mana yang sebagai zat terlarut. Tentu saja yang di sini pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah CaCl2. Nah, ini adalah bentuknya kristal ya. Zat yang berbentuk kristal, sedangkan air berbentuk cairan. Nah, kita kembali lihat konsep dari molalitas. Molalitas itu adalah mol zat terlarut, berarti dalam soal ini adalah mol dari CaCl2 dibagi atau terhadap 1 kilo pelarut gitu ya. Nah, kita punya pelarutnya adalah 2 kilo. Nanti kita cari berapa molalnya. Karena kita semua data sudah punya, mol CaCl2 sebagai pelarut adalah 2, maka kita tinggal masukkan 0,2 mol ya. Jadi mol CaCl2-nya adalah 0,2 mol. Kemudian 0,2 mol CaCl2 ini dilarutkannya dalam 2 kilo. Berarti kita bagi ya dengan 2 kilo air gitu ya. Jadi dibagi dengan 2 kilo air sebagai pelarut. Maka kita dapatkan molalnya adalah 0,1 molal. Arti dari 0,1 molar itu kita bisa katakan bahwa larutan tersebut atau larutan CaCl2 itu adalah 0,1 mol. Jadi mengandung 0,1 mol setiap 1 kilo air gitu ya. Nah, ini adalah maksud dari molalitas ya. Molalitas. Kemudian yang soal yang kedua, kita lihat 12 gram glukosa dilarutkan dalam 88 gram air. Nah, di sini juga kita sudah tahu siapa sebagai pelarut dan siapa sebagai zat terlarut. Hanya di sini kalau kita tahu glukosa itu sebagai zat terlarut, di sini masih dalam satuan gram ya gitu. Yang ditanyakan adalah molalitas. Nah, seperti tadi molalitas adalah mol zat terlarut, dalam hal ini adalah glukosa dibagi dengan 1 kilo pelarut ya, terhadap 1 kilo pelarut. Nah, pelarutnya adalah air. Nah, air ini sebagai pelarutnya jumlahnya adalah 88 gram. Nanti kita akan buatkan dalam satuan kilogram gitu ya. Nah, pertama kita akan cari dulu mol dari glukosa. Karena glukosa masih dalam satuan gram, maka kita cari molnya dulu. Mol glukosa berapa? Kita tahu dari sini mencarinya ya, dari massa molar glukosa 180. Kita lihat di sini apa arti dari massa molar glukosa yang 180 itu, yang dinyatakan dengan 180. Itu artinya adalah mol dari glukosa yang setara dengan 180 gram ya, atau itu artinya juga bisa dibalik, 180 gram setiap molnya ya, setiap mol dari glukosa. Nah, kita punya glukosanya adalah 12 gram, maka kita akan mengkonversi gram atau massa glukosa menjadi mol. Nah, pilih dari dua pernyataan ini mana yang paling tepat untuk mengkonversi dari satuan gram menjadi mol. Tentunya yang paling tepat adalah kita pilih yang menyatakan bahwa mol, jadi 180 massa molar dari glukosa itu adalah mol yang setara dengan 180 gram. Karena kita mau mengkonversi massa dari glukosa menjadi mol. Jadi molnya itu harus ada di atas ya gitu. Nah, jadi yang dipakai adalah pernyataan yang di atas. Karena nanti satuan gramnya akan kita
coret gitu ya. Nah, jadi kita ambil yang ini, pernyataan yang menyatakan bahwa 180 sebagai massa molar dari glukosa adalah mol yang setara dengan 180 gram. Karena itu kalau kita punya 12 gram, maka satuan gram yang di bawahnya kita coret, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 12 per 180 dengan satuan akhirnya adalah mol gitu ya. Karena yang tidak dicoretnya satuannya adalah mol. Jadi kita peroleh bahwa 12 gram itu adalah setara dengan 0,067 mol. Nah, berikutnya kita masukkan, kita sudah dapat molnya glukosa. Sekarang kita ubah dari massa pelarut 88 gram air itu menjadi satuan kilo. Jadi kita mengkonversi satuan aja ya, dari satuan gram itu menjadi kilogram. Kita tahu bahwa 1 kilo itu adalah setara dengan 1000 gram. Atau kalau kita nyatakan bahwa 1000 gram itu adalah setara dengan 1 kilo. Atau per kilo itu adalah 1000 gram. Atau 1000 gram itu adalah per kilo, per 1 kilo. Itu dibulak-balik aja. Ya, dibulak-balik. Atau 1 kilo itu adalah menyatakan 1000 gram gitu ya. Ini adalah hanya dibulak-balik aja menyatakan secara matematis. Artinya adalah sama, 1 kilo adalah sama dengan 1000 gram. Nah, sekarang kita mau mengubah konversi atau mengkonversi dari gram ke kilo, maka nanti satuan akhirnya harus dalam kilogram. Sehingga dari kedua pernyataan ini yang kita pakai yang paling tepat adalah pernyataan yang kedua. Karena yang kedua itu nanti satuan akhirnya kita mengkonversinya ke kilo. Ya, jadi kita kali 88 gram itu dengan 1 kilo per 1000 gram gitu ya. 1 kilo itu kan 1000 gram, 1000 per 1000 kan adalah 1 sebenarnya. Jadi ini hanya merubah satuan saja ya. Jadi kita coret satuan yang sama, kemudian kita mendapatkan hasilnya adalah 88 per 1000 gitu ya. Satuannya adalah satuan kilogram, yaitu 0,08 kilogram. Jadi kita dapatkan satuannya kilogram, mengkonversi dari 88 gram menjadi kilogram. Nah, inilah kita dapatkan sekarang bahwa satuan untuk pelarutnya sudah sama, dibuat dalam kilogram. Molnya kita sudah dapat, mol glukosanya adalah 0,067 mol. Maka mencari molalitas itu kita gunakan rumus yang tadi, mol per 1 kilo pelarut, kita tinggal masukkan. Ya, kita tinggal masukkan molnya 0,067 mol dibagi massa pelarutnya adalah 0,088 kilogram karena glukosanya dilarutkannya dalam 88 gram atau 0,088 kilo. Jadi kita dapatkan molalnya adalah 0,076 molal ya. Jadi ini adalah molal dari glukosa sebanyak 12 gram dalam 88 gram air, atau ini artinya adalah sama dengan 0,07 mol ya, 0,076 mol dalam 1 kilo air gitu ya, 1 kilo air atau 1 kilo pelarut. Nah, ini arti dari 0,076 molal. Nah, demikian penjelasan kali ini tentang penerapan dari konsentrasi molalitas dalam bentuk soal. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.